Mari kita letakkan tangan kita di dada kita. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembahmu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu ya Tuhan. Mulialah namamu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Engkau memanggil kami untuk menjadi kudus seperti Engkau yang adalah kudus. Ingatkan kami ya Tuhan, in order to be truly happy, we must learn to trust and obey You. Agar kami sungguh-sungguh bahagia dalam hidup ini, kami harus belajar untuk taat dan setia kepada-Mu. Bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi kudus sebelum Engkau menjanjikan kepada kami untuk menjadi happy. Tuhan, tolong kami untuk mengerti akan hal ini. Biar anak-anak-Mu tidak lagi bermain gereja-gerejaan atau roh agamawi. Tapi sungguh-sungguh yang kami targetkan adalah perubahan hidup ini. Jadikan kami menjadi semakin seperti Kristus luar dalam kami. Dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan. Bahkan dalam area perasaan. Kami mau menjadi seperti-Mu. Lord, kami hanya ingin menyenangkan-Mu. Mau bilang visi apapun hidup kami, visi apapun gereja kami, apapun misi kami. Hanya satu fokusnya, menyenangkan hati Bapa. Ingatkan kami ya Tuhan, apa yang terpenting di hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau akan melawat umat-Mu dan berbicara kepada kami. Bahkan kalau perlu, pasti perlu, detox ilahi terjadi atas hidup kami. Bersihkan kami. Ya Tuhan, di dalam gereja-Mu bukan hanya gerbang domba, tapi juga gerbang sampah. Keluarkan semua trash and all the rubbish in our lives, in our hearts, di hati kami. Bersihkan semuanya. Recycle atau daur ulang kami menjadi ciptaan baru setiap hari. Tolong kami Tuhan, ingatkan kami bahwa rahasia kebahagiaan terletak pada kekudusan dalam pernikahan, pekerjaan, dalam segala sesuatu perkara. Ingatkan kami, berbicaralah kepada kami. Give us the joy that comes from Your holiness. Beri kami sukacita karena kekudusan-Mu. Beri kami sukacita untuk mau hidup dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom. Praise the Lord. Silakan duduk. Saya mau sapa terlebih dahulu. Yang ikut live streaming banyak sekali di Surabaya, Barat, Unity juga. Tak kalah Indonesia bagian tengah, timur, Manado, Makassar, Bitung, Kota Mobagu, I love it. Jambi, Lampung, ya, yang di sebelah barat, Sumatera juga, Palembang, di Jawa Tengah, Solo, Cirebon, Jabar, Banjarmasin, Kalimantan, dan last but not least GMS Ambon. Kasih tepuk tangan untuk mereka semua, welcome home. Bicara soal Ambon nih, saya ada satu sedikit sharing dari hati apa yang saya terima berapa minggu yang lalu ketika saya berdoa. Tuhan memberikan nubuatan bahwa di hari-hari yang akan datang Tuhan akan melawat Indonesia Timur. Jadi yang ikut live streaming dari Indonesia Timur, sekarang saya yakin iman Anda sedang dibangun. Lalu saya dilihatkan pulau-pulau dan Tuhan berkata bahwa selain Tuhan melanda dan mencurahkan berkat di sana, akan banyak sekali
orang-orang penting di hari-hari kemudian dalam sejarah Indonesia dan gereja akan keluar dari bagian itu di Indonesia, yaitu Indonesia Timur. Baru saya dapat nubuatan seperti itu, saya dapat kabar dahsyat dari GMS Ambon, dari regionalnya di Jakarta, bahwa sekolah-sekolah di Ambon mencari gereja Mawar Sharon untuk mengajarkan kepada siswa-siswi mereka tentang Tuhan. Saya tahu Ambon mungkin kata orang kantong Kristen segala. Tapi jangan lupa loh, seringkali kita ini mengira, oh Manado itu Kristen, Ambon itu Kristen. Lalu kita lengah, kekristenan lemah, rapuh. Di situ orang-orang tidak lahir baru. Anak-anak kecil, anak-anak muda tidak dimuridkan dengan benar. Lalu banyak kecolongan dengan kuasa kegelapan. Justru kalau kantong itu dikatakan Kristen, justru kita harus memuridkan. Jawaban doa datang. Puluhan sekolah tersebut meminta Mawar Sharon untuk mengajar siswa-siswi mereka di bidang subjek agama. Dan mereka secara eksplisit, secara detail meminta buku ini yang di tangan saya menjadi kurikulum mereka. Before 30 Discipleship. Berapa tahun yang lalu saya menulis buku ini bersama dengan 3 penulis yang lainnya. Dari 4 penulis ini 3 S2, hanya saya yang S1. Dan buku ini ditulis, yang ini, versi ini khusus untuk anak-anak kecil, anak-anak SD. Ditulis oleh S1, S2 untuk anak-anak SD. Nah, ini adalah buku, saya yakin ini adalah buku terbaik, buku pemuritan terbaik bagi anak-anak kecil yang ada di negeri Indonesia. I'm sure about that. Tidak kebetulan Tuhan mempercayakan gerakan anak muda dan anak kecil kepada Gereja Mawar Sharon. Karena spirit kita yang excellent dan karena nilai-nilai kita yang tidak average atau tidak rata-rata. Di dalamnya ada banyak pembahasan tentang Tuhan, tentang cara hidup dalam Tuhan, tentang karakter, semuanya ada di dalam sini. Telah dibuat ini untuk membuat ini sudah menghabiskan kurang lebih 100 jam untuk menjadikan buku ini. Dan sekarang Ambon membutuhkan 4.000 buku. Telah request dari Maluku, 4.000 buku dikirim ke situ. Jadi saya mau buka kesempatan untuk kita bermitra dengan Tuhan. Ya. Dan tadi pagi 810 buku telah siap disumbangkan dari satu kebaktian pagi tadi saja. GMS Ambon siap-siap terima kiriman dari kami. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Harganya 100 sekian puluh ribu, tapi telah dipangkas menjadi 100 ribu termasuk ongkos kirim yang mahal untuk ke Indonesia Timur. Kalau Anda mau beli buku ini hari ini, bukan untuk dirimu sendiri, Anda beli untuk mereka, Anda bisa pergi ke booth nanti di bawah, Pustaka Raja Wali, nanti akan dijelaskan bagaimana caranya. Anda bisa beli 1 buku 100 ribu, atau 10 buku 1 juta, atau Anda bahkan juga saya yakin di sini ada banyak orang punya kapasitas lebih, dan hati yang memberi. Bahkan kalau tidak menutup kemungkinan, ada 1 orang berkata, aku mau beli 1.000 buku dari 4.000 yang dibutuhkan. Itu berarti 100 juta. Ini bukan untuk kita beli untuk anak-anak Indonesia Timur. Ya, untuk kurikulum sekolah mereka. Telah terbuka pintunya, jangan sampai kita tidak masuk. Ini kesempatan untuk kita menabur benih kudus di dalam generasi berikutnya yang akan mempengaruhi Indonesia. Ya, sekali lagi, ini di bawah. Pastikan nanti Anda di bawah sana bermitra dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk firman. Dan saya sebenarnya nggak mau sampaikan firman ini seperti yang saya katakan. Berapa minggu yang lalu saya mau sampaikan di Israel. Tentang bahagia itu, bagaimana bahagia di tahun 2017. Tapi saya pikir-pikir lagi, sekalipun yang ikut 950 ke Tanah Perjanjian bulan Maret nanti, masih banyak ribuan jemaat yang tidak ikut dengan saya. Karena itu saya berubah pikiran, saya ajarkan di sini aja. Karena saya kasihan bagi Anda yang tidak mendengarkan langsung. Karena itu siapkan hati dan catatan. Hari ini serinya sebagai berikut munculkan di depan sini. Kebaktian 1, 2, 3, 4 sepanjang hari di pusat diikuti live streaming di mana-mana. Dan kalau Anda bolong satu, pastikan Anda menunggu di YouTube-nya atau Anda bisa koleksi di Pustaka Raja Wali. Sekali lagi, Anda bisa dapatkan seri-seri ini, jangan ketinggalan karena ini adalah perkataan Tuhan Yesus, investasi bagi masa depan dan hidup kita sekarang. Kebaktian pertama tadi saya sampaikan dengan judul bagaimana bahagia dalam memberi. Itu loh, Yesus berkata, berbahagialah mereka yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Itu kebaktian pertama saya ajarkan. Yang saya ajarkan mengubah paradigma bukan secara teori belaka.
Anda perlu dengarkan kebaktian 1 tadi. Banyak hal akan disingkapkan oleh Roh Kudus, bahwa ternyata lebih bahagia memberi daripada menerima. Karena orang yang memberi kepada Sang Pemberi tak akan kekurangan apa-apa. Saya jelaskan tadi dan tidak bisa diulang kembali. Anda dengarkan sendiri. Kebaktian berikutnya setelah ini nanti saya akan sampaikan bagaimana bahagia dalam melayani. Ya, karena itu loh ayatnya, berbahagialah mereka yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya akan jelaskan, pelayanan bukan hanya di gereja, tapi spirit atau rohnya di kebaktian ketiga nanti. Kenapa kita bisa bahagia kalau melayani? Kenapa justru kalau kita nggak melayani, hanya pusing dengan diri sendiri, justru akan stres setengah mati. Saya jelaskan rahasia di balik pelayanan, sukacitanya apa, dan kesehatan yang terjadi di dalam hidup seseorang ketika dia mengutamakan orang lain juga. Kebaktian yang terakhir nanti, sesuatu topik yang tidak banyak orang suka, tetapi sangat perlu karena sedikit banyak kita semua akan mengalami takaran itu. Yaitu dianiaya karena kebenaran. Karena Tuhan berkata, berbahagialah kamu kalau kamu difitnahkan segala yang jahat dan sebagainya. Bahagia bagaimana dalam dianiaya karena kebenaran penting bagi kita, apalagi yang hidup di dalam masyarakat yang orang Kristennya minoritas. Nah, di sini saya akan ajarkan sikap hati kita. Apa benefitnya ketika kita itu dianiaya? Baik hanya kata-kata atau bahkan sampai fisik di beberapa negara menjadi martir segala. How can we be happy kalau itu terjadi? Apa janji Tuhan? Nah, kebaktian yang sekarang ini, mari kita siapkan catatan bagaimana bahagia dalam menjaga kekudusan. Ini penting buat tua muda, karena dosa itu wabah segala usia. Karena itu mari kita mengerti kalau jaga kekudusan itu bahagia kata Tuhan. Kok bisa ya? Bukankah Tuhan mengekang kemerdekaan kita, kebebasan kita nggak bisa sembarang berbuat dosa. Kok bisa disebut bahagia? Nah, di sini rahasianya akan disingkapkan. Mari kita siapkan hati, saya bergantung dengan Roh Kudus untuk bisa menjelaskan segala sesuatu. Mari kita lihat langsung kepada ayatnya. Kita lompat langsung ke ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. Ya, bagaimana bahagia menjaga kekudusan. Matius 5 ayat 8, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ulang lagi, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan tidak pernah suruh kita jaga kekudusan karena Tuhan itu picik hati. Ada pohon pengetahuan yang buruk dan jahat kok nggak boleh dimakan buahnya, kelihatan nikmat. Kalau Tuhan bilang jangan, pasti ada sesuatu. Sama dengan orang tua, sini yang punya anak kan tahu. Kadang-kadang kita disalah ngerti sama anak-anak kita kan, waktu mereka masih kecil, nggak usah kecil, sudah dewasa aja masih bisa salah paham. Papa mama, nggak cinta aku, kenapa aku nggak boleh ini dan itu? Tapi lebih dari itu, Tuhan punya perintah bukan hanya jangan. Di balik itu ada janji dan perintah-perintah Tuhan yang luar biasa, yang bukan sifatnya jangan. Kalau Tuhan bilang tidak, di belakangnya ada ya dengan Y huruf besar, bahkan A-nya juga, capital semuanya. Setiap kali Tuhan bilang no, itu berarti Tuhan sediakan yang lebih baik dari itu. Kalau Tuhan suruh kita jaga kekudusan, pasti kita akan melihat sesuatu. Di ayat 8 dikatakan kita akan melihat Allah. Dan segala kemuliaannya, segala kebaikannya, kecaplah dan lihatlah kebaikan Tuhan Yesus. Jadi lupa lagu itu liriknya gimana, kurang lebih begitu. Betapa baiknya Tuhan Yesus, Tuhan itu. Pasti ada sesuatu. Kalau kita disuruh jaga kekudusan, karena Tuhan mau memperlihatkan kepada kita sesuatu atau menunjukkan perkara-perkara besar. Orang gak ngerti itu, anak muda diberitahu gak boleh seks di luar nikah. Karena Tuhan mau menunjukkan rumah tangga yang bahagia. Mereka gak paham betapa tidak bahagianya atau tidak gembiranya hamil di luar nikah. Apalagi kawin karena terpaksa. Apalagi kok akhirnya jadi single parent. Atau jadi orang tua tunggal membesarkan anak. Gak muda, umur 16 sudah ada momongan. Ini anak muda gak lihat, yang dia lihat hanyalah badan yang menggiurkan. Atau sebuah kesempatan dalam kesempitan. Atau sebuah malam tak terlupakan. Percayalah, tak akan terlupakan seumur hidupmu. Ketika 16 ada momongan, sampai seumur hidupmu. Tak akan terlupakan. Bukan seksnya, konsekuensinya kau tak akan lupa.
Ada banyak hal. Itu seks. Departemen ketidakkudusan itu banyak, gak cuma satu. Segala departemen ada ketidakkudusan. Uang, hubungan, anything, apapun juga. Gak harus berhubungan dengan money. Penyembahan berhala pun ketidakkudusan yang paling najis di hadapan Tuhan. Be careful. Tapi kita jangan approach-nya, pendekatannya gini loh, aku gak boleh ini, gak boleh itu. Bukan. Kita kalau taruh curiga sama Tuhan, harus curiga ilahi. Curiga yang baik. Aku curiga Tuhan gak boleh aku gini karena Tuhan mau berkati aku toh. Iya kan, iya kan, iya kan, gitu kan Tuhan. Kita punya hak GR karena kita adalah anak-anaknya. Tuhan gak boleh aku sekarang pacaran sama, kalau ini ada anak muda di sini, saya lihat banyak anak muda juga. Pacaran dengan apa namanya, dengan yang tidak berkeyakinan yang sama. Ya, Tuhan gak boleh. Anda bisa berkata, aku curiga Tuhan pasti punya sesuatu yang lebih baik kan? Aku curiga Tuhan mau pakai aku kan nanti suatu hari kalau aku jadi dengan orang yang Tuhan kirimkan, pasti aku mau dijadikan teladan kan? Ayo ngaku Tuhan, ayo ngaku Tuhan. Harus begitu imannya. Menjaga kekudusan itu bahagia, happy ya. Anak kecil aja tahu happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan, siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Curiga yang kita punya itu bisikan setan. Curiga negatif pada Tuhan. Dosa pertama manusia kan itu. Adam dan Hawa sebelum ambil buahnya kan dia curiga. Jangan sama Tuhan tuh punya pikiran negatif. Karena dia gak punya pikiran negatif tentang kita. Bahkan intention atau tidak punya tujuan dan maksud negatif dalam hidup anak-anaknya. Tuhan hanya punya yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, masa depan penuh pengharapan. Amin. Oke. Jadi bagaimana kita bahagia dalam menjaga kekudusan? Satu, tulis dulu. Ya, kita harus ubah cara berpikir kita. Pertama-tama, miliki paradigma bahwa kekudusan adalah Allah. Oke, tulis saja dulu, Anda mungkin tidak mengerti. Kok bisa kekudusan ada Allah? Sambil siapkan ayat-ayat tambahan yang saya minta. Catat aja di mana, menghemat waktu. Saya baca langsung di atas layar sini ya. Sambil Anda siapkan, munculkan 1 Petrus 1, 14, 16, bentar lagi, munculkan sekarang. Miliki paradigma bahwa kekudusan adalah Allah. Lihat ini, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Tunggu sebentar, jangan turuti hawa nafsu. Ini adalah perintah yang negatif seolah-olah, jangan. Hawa nafsu itu misleading atau sangat menyesatkan. Kepingin sesuatu kayak Esau, kepingin semangkok kacang merah itu. Tapi yang dia gak bisa perhitungkan adalah, karena hawa nafsu membuat buta, yaitu konsekuensinya. Jangan turuti hawa nafsu. Intinya gini loh, kalau dirimu ragu lebih baik jangan melangkah. Lebih baik telat daripada gegabah. Paham maksud saya? Ini prinsip yang saya pegang sejak masa muda saya. Kalau ada firman di dalam hati saya dan ada sesuatu yang area abu-abu dan saya nggak yakin itu, saya nggak takut kehilangan opportunity atau kehilangan sebuah kesempatan. Mending gua telat, mending saya telat pacaran, mending saya telat kaya bagi mereka yang di bidang usaha kalau nggak yakin ini berkenan pada Tuhan atau enggak praktek ini. Mending telat, better late than never. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi saya mending telat kaya. Karena tidak sejeli teman-teman saya atau secepat mereka di dalam melangkah, daripada saya gegabah, cepat lambat, kali ini bisa sukses, tupai, bisa terbang dari satu pohon ke pohon yang berikutnya. Tapi kalau itu menjadi lifestyle atau gaya hidup saya, itu menjadi metode saya yang saya biasakan dalam diri saya, sepandai-pandai tupai terbang, sekali dia akan jatuh, sekali jatuh akan fatal. Saya menjadi orang yang lamban. Bukan lamban bekerja, lamban percaya. Tapi lamban soal abu-abu untuk memikirkan dulu. Daripada jadi orang yang gegabah, seorang oportunistis, seorang yang selalu mencari kesempatan-kesempatan dan seorang yang aji mumpung, saya bisa 1, 2, 3 kali sukses, tapi sekali saya jatuh, saya bangkrut total. Saya tidak akan jadikan itu darah daging saya. Saya tidak akan jadikan itu mendarah daging maksudnya. Saya tidak akan jadikan itu kebiasaan saya. If you really want to follow Jesus, then you have to walk carefully.
Kalau Anda dan saya harus, kalau mau mengikut Tuhan, harus belajar berjalan dengan hati-hati. Yang saya maksudkan ini bukan insting bisnis loh ya. Kadang-kadang Tuhan berkata, now, sekarang waktunya. Tapi saya bicara tentang area abu-abu saudara. Baik dalam hubungan atau dalam praktek kerja atau dalam apa. Lebih baik lamban daripada gegabah. Tanamkan dan camkanlah. Tidak menutup kemungkinan hasil kerja 10 tahun, 20, 30 tahun habis karena satu kali gegabah. Being careful does not hurt you, it protects you. Hati-hati tidak mencelakakanmu, malah justru melindungi. Lebih baik saya telat pacaran 1 tahun, daripada terlanjur jatuh cinta, 10 tahun kemudian patah hati tak pernah bisa lupa. Beri hati juga harus hati-hati. Tidak heran hati dinamakan hati, karena ada hati-hati. Miliki paradigma bahwa kekudusan adalah Allah. Belum selesai baca ayatnya, munculkan, lanjutkan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Jadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Memanggil kamu itu kata kerja, tapi ada kata benda. Yang bukan benda, tapi seorang pribadi ilahi. Seperti Dia yang kudus. Bahasa Inggrisnya, you must be, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Be holy for I am holy. Bukan I do holy. Jadilah kudus karena akulah kekudusan. Ini luar biasa loh. Ubah paradigma. Bahwa kekudusan itu bukan seks. Ketidakkudusan juga bukan pelanggaran seks. Itu perbuatannya. Kekudusan atau ketidakkudusan bukanlah apa yang Anda dan saya lakukan atau apa yang Anda dan saya tidak lakukan. Kekudusan adalah Allah. Itulah sebabnya kalau saya ditodong orang dan berkata, mana ayatnya ngerokok nggak boleh? Saya langsung tanya sama dia, tanya hati nuranimu, jangan tanya pendeta. Kalau hati nuranimu terlalu bebal untuk tidak bisa mengerti, tanya orang sekelilingmu. Tanya orang sekelilingmu. Tanya istrimu yang kena kanker paru-paru itu. Nanti suatu hari menghisap rokokmu. Tanya anak-anakmu, papa jangan rokok, nggak enak. Jangan tanya Alkitab. Kalau hati nurani orang itu mengejar kekudusan, dia akan tahu aja rokok itu jangan. Tahu aja deh, pokoknya tahu. Karena kekudusan adalah Allah. Dia tahu bahwa ini tidak memuliakan Allah. Ini merusak tubuhnya. Dan jelas-jelas dia tahu bahwa Kristus di dalamnya berduka. Bukankah dia yang di dalammu lebih besar daripada dia yang ada di dalam dunia? Sekalipun dia besar, tapi dia berduka. Tahu aja. Tahu aja. Kekudusan itu hubungan saudara. Tanpa itu kau tidak bisa melihat Dia yang kudus itu. Tanpa itu kita tidak bisa melihat Tuhan. Ada orang mau rebut seseorang ya, suami atau istri orang yang sudah menikah, suruh cerai segalanya, masih bisa berdalih, bersilat kata, masih bisa pembenaran diri. Mau pakai teori macam-macam mungkin akhirnya dia bisa benar, tetapi kekudusan itu bukanlah para peradilan atau seperti sistem peradilan dunia. Kekudusan itu Tuhan taruh di nurani yang terdalam. Di situ Tuhan tinggal, di situ Roh Kudus diam. You just know it that you commit something wrong. You just know it. Dan kalau nurani itu dilanggar berkali-kali, lama-lama jadi bebal. Dan lama-lama kita tidak bisa dengarkan Tuhan dan dengarkan suara hati sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, miliki paradigma that holiness is God. I am holy. Kalau saya berkata kepada Anda tanya sama saya, who are you? Saya jawab, jangan jawab, I'm fine, thank you. Kalau ada orang tanya sama saya, Anda siapa? Saya jawab apa? Bukan saya ini berkhotbah, saya pengkhotbah segala. Enggak, langsung saya sebut nama yang pertama-tama perkenalannya. Who are you? Saya bilang, I'm Philip Mantova. Siapakah kamu? Saya Philip Mantova. Waktu Tuhan memperkenalkan diri di 1 Petrus, I am holy.
Luar biasa ya. Kenapa Roh Kudus tidak bisa bergerak dengan bebas dalam kehidupan seseorang, memulihkan rumah tangganya? Kenapa Roh Kudus tidak bisa memberikan damai sejahtera sukacita? Karena itu adalah buahnya. Mau orang itu sekaya apapun juga, kalau dia tidak punya damai buat apa? Survei mengatakan bahkan dari Raja Salomo, orang terkaya sepanjang sejagat, tak pernah ada orang seperti itu lagi. Dia berkata, orang yang kerja keras banting tulang, tidurnya lebih nyenyak karena capek badannya. Daripada orang-orang kaya di luar Tuhan, jarang bisa tidur dengan pulas. Survei membuktikan ini orang dunia, bukan dari Alkitab, mengatakan bahwa billionaire seldom smile. Bilioner dunia jarang tersenyum. Coba lihat Jack Ma. Let me tell you this. Kenapa Roh Kudus tidak bisa memberikan damai di hatimu dan sukacita? Sebelum Anda get his first name right, you can never get his last name. Sebelum Anda bisa dapatkan dulu dengan benar nama pertamanya, kayak saya, Philip Mantova itu Philip. Kalau Anda tidak tahu Philip siapa, sekalipun Anda tahu Mantova, ada banyak Mantova. Ada banyak. Anda harus tahu saya secara pribadi, itu berarti nama pertama saya. Nama pertamanya Roh Kudus, Holy Spirit itu Holy. Sebelum Spirit, itu pekerjaannya. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jikalau aku mengusir setan, bukan dengan kuasa Beelzebub, kata Yesus, tapi dengan kuasa Roh Kudus, datanglah kerajaan Bapakku, bahwa Tuhan sudah dekat. Kita tidak akan bisa mengalami the spiritual work and freedom, atau kebebasan kemerdekaan rohani. Kita tidak bisa mengalami karya Roh Kudus, karya terbesar. Kita melihat anggota keluarga kita satu persatu dipulihkan Tuhan, dilayani Roh Kudus, diselamatkan. Kita tidak bisa mengalami semuanya itu dengan semua kekayaan yang ada padamu, sekalipun tidak akan bisa mengalami sedikit seiota pun damai sejahtera. Karena itu adalah buahnya. Karena kita tidak menghargai nama pertamanya, disitulah terletak hubungan pribadi kita dengan dia. Barang siapa tidak, hanya mereka yang akrab dengan kita yang panggil kita dengan nama pertama. Johnny Carsono, kalau nanti naik ke pesawat pasti berkata Mr. Carsono. Kalau ada berkata Johnny, apalagi separuh John, itu pasti kenal akrab. Kalau enggak jangan sok akrab. Orang enggak menghargai itu. Tepuk, hei Sup, Pak Yusuf. Jangan sok akrab kalau memang tidak akrab. Orang tidak menghargai itu. Gak percaya? Coba sama pejabat, panggil nama pertamanya. Cari masalah? Nggak. Mau tahu nama pertamanya Roh Kudus? Holy. And if you and I, kalau kita menjaga kekudusan dengan serius dalam hidup ini, dalam segala praktek hidup kita, baik kita mahasiswa, ibu rumah tangga, atau pengusaha, kalau nurani kita selalu dijaga intact dengan Roh Kudus, selalu peka, kita tidak melanggarnya melulu, He will allow you to call Him by His first name. Dia akan mengizinkanmu untuk memanggilnya dengan nama pertamanya. Dan ketika kau memejamkan mata dalam doa dan berkata, Holy Spirit, wush, dia langsung datang dan melayanimu. Kalau enggak, kau berkata, Holy, langsung ada suara dari surga, lancang bicara. Panggil orang dengan nama pertama. Aku tidak mengenalmu, hai hamba yang jahat, anyah. Itulah sebabnya orang yang tidak menjaga kekudusan tak bisa melihat Allah tanpa ditampar malaikat. Holiness is very important. Masalahnya kekristenan itu juga the kingdom of grace atau kerajaan kasih karunia. Saya mengerti, saya memahami. Malah orang-orang Hindu lebih ngerti. Karma contohnya. Orang Kristen terlalu rileks soal ini. Ada pengampunan. Gampang, Senin sampai Sabtu berdosa. Minggu cuci dosa. Senin kembali lagi yang lama. Nehi kusi-kusi he. No way, Jose. Kita tidak sama dengan orang-orang Hindu dalam pengertian itu. Kita punya keyakinan yang berbeda. Kita tahu, kita percaya pengampunan dosa. Tapi kita juga percaya orang yang pura-pura akan dihukum oleh Allah. Karena Allah
Itu di dalam Alkitab kita sendiri, kitab suci kita sendiri. Allah tidak mengizinkan dirinya dipermainkan, apa yang ditabur seseorang dituainya. Menjaga kekudusan itu, kenali dulu, miliki paradigma. Holiness is not what you do, what you don't do. Kekudusan itu bercermin dengan Tuhan setiap waktu. Amin Bapak Ibu. Amin. Bukan berarti kita selalu jalan dalam ketakutan. Dikit-dikit, sorry Tuhan, sorry Tuhan, sorry Tuhan. Itu parno namanya. Paranoid. Bukan begitu. Maksud saya kita freedom, kita dibebaskan. Tapi bukan freedom untuk berbuat dosa. Ingatlah bahwa Allah tetap kudus sekalipun Yesus mati. Sekalipun ada pengampunan, ada jalur yang Tuhan buka. Kenapa orang masih ada yang mati masuk ke neraka? Pikirkan coba itu. Kalau Yesus sudah mati bagi semua orang, kenapa masih ada yang masuk neraka? Karena ada orang yang menolak kasih karunia. Cara kita gimana menolak kasih karunia? Dengan sengaja menista Roh Kudus dalam hidup kita. Mari kita be careful. Saya tidak akan menjelaskan kategori-kategorinya, terlalu luas. Kalau saya buka semuanya praktek, gampang lah. Kalau Tuhan buka mata rohani, semua praktek kita sekarang dilucuti. Banyak dosa di ruangan ini saja. Banyak di sini. Mari kita tidak minta Tuhan lakukan itu. Tapi saya hanya bicara dari pengajaran. Nuranimu tahu kok, daftar-daftarnya apa saja di hatimu. Mari kita komitmen to make it right with God tahun ini. Please, Sakius, kembalikan uang yang kau larikan. Kembalikan 4 kali lipat, jaga-jaga kalau ada yang dilep lupa. Karena biasanya orang kalau dipinjam uangnya, ingat sampai sen-sennya. Kalau orang minjem, lupa. Berapa aku pinjam kamu? Sakius karena tahu sifat dasar manusia, ketika dia bertobat, Tuhan ubah sifatnya. Dia berkata, jangan-jangan aku telah larikan yang kulupakan. Aku kasih 4 kali lipat. Kembalikan please. Kembalikan istri orang. Atau suami orang. Peduli amat. Suaminya itu ceritakan apa tentang pernikahannya, bukan urusanmu. Kembaliin suami orang, itu suami tetangga. Coba cek rumah sebelah. Don't do it. I love you, Jemaat Mawar Sharon. Saya kalau ngomong gini di gereja lain, lu kira lu siapa? Saya bukan siapa. Ini bukan siapa-siapa, tapi ini adalah rumput penggembalaan yang Tuhan percayakan pada kami. Saya mohon, kita semua termasuk saya bukan sok suci. Let's get it right with God this year. Make it right. Jangan agamawi, tahun depan 2018 gak ada perubahan. Cuman siklus datang gereja dengar khotbah. No, please, saya kembalikan ke nuranimu masing-masing. Toh Anda bukan orang yang 24 jam baru kenal Injil. Masih pakai koteka, tinggal di mana, di ujung, di Papua masih ada sebenarnya. Anda sudah tahu firman dari kecil bahkan. Sudah gak perlu saya gurui, gak perlu saya garis bawahi, gak perlu saya kategorikan. Anda tahu sendiri-sendiri. Mari kita buat satu komitmen yang sama, komitmen yang seragam. Kita semua besar, kecil, tua, muda, setiap anggota Jemaat Mawar Sharon. Apa yang menjadi ketidakkudusan kita selama ini? Mari kita buat tahun 2017, tahun reformasi, revolusi, dan transformasi hidup kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Oke? Haleluya. Munculkan 1 Korintus 6 ayat 19-20 di sini aja. 1 Korintus 6, 19-20 bunyinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terus, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bahkan tubuh kita pun bait suci, Roh Kudus. Kita tidak punya status. Status kita itu Tuhan dan itu kudus. Ya, itu kudus. Kita tuh harus tanya sama Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan. Saya aja tanya sama Tuhan. Saya aja tanya sama Tuhan, kalau hobi saya pun bisa jadi berhala kalau saya tidak hati-hati. Hari-hari ini hidup kita nggak bisa terlalu careful atau terlalu hati-hati kok. Terlalu banyak berhala. Masalahnya zaman dulu berhalanya patung. Zaman sekarang itu segala sesuatu bisa jadi berhala. Materi pun bisa jadi berhala. Uang sih sudah umum. Bahkan hobi pun bisa jadi berhala. Jadi saya tanya sama Tuhan, mungkin yang berlaku buat Anda nggak masalah. Ada orang tertentu dikasih minum anggur atau alkohol nggak seneng. Orang kok minum spiritus, ada yang begitu ngomongnya.
Tapi ada orang tertentu yang kecanduan, tidak minum rasanya udah panas sakau semua. Mungkin tidak berlaku buat Anda. Saya tidak pernah masalah dalam soal alkohol. Dalam orang tertentu masalah alkohol. Setiap kali dia jama alkohol, Roh Kudus sudah beritahu sama dia, Bahkan tidak ada di 10 perintah Allah. Jangan-jangan itu saudara. Jangan berzina, jangan ini, jangan ini. Tapi dirangkum di yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Ada orang tertentu hanya minum biasa. Tapi ada orang tertentu yang kecanduan. Ada kecanduan. Tapi di area-area di mana tubuhmu lemah, dan Roh Kudus kasih rambu, hati-hati. Kamu jangan jatuh di situ lagi. Bukan masalahnya kamu lakukan ini, kamu berdosa sama aku. Tapi kalau kamu lakukan ini, kamu berdosa kepada dirimu sendiri. Kamu orangnya jadi berubah, terlalu banyak main games contohnya. Ya. Kamu berubah. Terlalu banyak shopping. Yang shop apa? Shopaholic. Kalau kita cowok-cowok, sebagian besar cowok sih, nggak mewakili semua, tapi secara umum kita nggak pernah masalah dengan shopaholic. Malah justru kita ada masalah dengan yang shopaholic. Nah, kalau istrinya keliling mall 7x7, seperti pengampunan 7x70, lalu terakhir baru beli satu. Cowok biasanya, mah, gua tunggu di sini aja ya, lu shopping oh. Nggak masalah, firman gitu nggak mempan ke dia karena tubuhnya nggak lemah dengan tas dan baju segala. Tapi ada orang tertentu yang jadikan itu saluran, itu bukan saluran, itu adalah berhalanya satu-satunya. Itulah pelariannya dari masalah. Ada orang-orang tertentu adalah gluttony atau makan. Kalau stres, makan. Nggak cari Tuhan, makan. Dan kelihatan Tuhannya di tubuhnya. Terutama di hasil labnya. Saya datang, ada beberapa anak kecil dari Jakarta yang pernah datang ke sini, teman keluarga kami datang. Saya kasihan loh, anak-anak ini tidak punya masalah dengan gluttony. Mamanya harus kasih dia vitamin macam-macam untuk nafsu makan. Malah dia harus hidup dalam hawa nafsu. Dikasih vitamin ke situ supaya makan. Nggak masalah. Bagi gluttony, bagi orang tertentu, keserakahan secara makanan tidak berlaku. Mereka bahkan perlu didorong untuk makan. Ada anak kecil nggak suka makan. Tapi ada anak kecil, kalau udah ada makanan keluar, minggir mama, minggir papa, go to hell. Nah yang itu harus diajari. Di sini kita tahu bahwa 1 Korintus tadi itu berlaku relatif. Setiap keluarga harus ngikut Roh Kudus sendiri. Bahwa tubuhmu bait Allah, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Dan tubuh kita punya kelebihan kelemahan yang beda satu keluarga dengan satu keluarga, satu tubuh dengan satu tubuh. Anak kembar pun tidak sama, sekalipun identikal. Kita kalau ikut Tuhan tuh harus tahu what's good for our body. Tidak segala sesuatu memang halal, tapi tidak segala sesuatu halal, tapi tidak semuanya berguna bagiku. Apa salahnya main games contohnya? Too much of a good thing may not be a good thing. Apalagi too much of useless things definitely will be useless in the end. Terlalu banyak, mungkin katakan main game tidak salah, tapi bagi beberapa orang karena terlalu banyak di situ berubah karakternya. Jadi lebih mudah iritasi, bukan kulitnya, tapi emosi. Lebih nggak sabaran. Dan itu Tuhan lihat. Dunia mungkin melihat itu bukan dosa. Tuhan juga nggak lihatnya sebagai dosa kepadanya, tapi dosa kepada dirinya sendiri. Dan Tuhan tahu bahwa karakter personalitinya berubah. Karena Tuhanlah yang menguasai tubuh dia, di dalam tubuh kita dia paling mengerti. Ada orang-orang kena asap rokok langsung sudah masuk sana loh. Kan biasanya di setiap tempat di mana-mana kan selalu ada ruangan bunuh diri. Kepul-kepul di situ kan ada. Saya pernah ditanya sama anak saya asal ngomong, tapi dalam asal omong saya pun ada urapan. Itu saya ditanya, loh Dad, anak saya, Daddy, ini apa ini, ruangan apa? Saya bilang, ini suicide chamber, saya bilang. Bunuh diri, ruang bunuh diri. Ada orang gitu, tapi ada orang tertentu yang kena asapnya, waduh sudah gatal semuanya, mana rokok, padahal sudah bebas 21 hari, seperti puasa Daniel. Anda harus lari. Lain kan? Badan satu menolak asap. Badan satu lagi smoke gets in your eyes. Badan satu lagi itu asap itu undangan kemarilah. Jadi masing-masing ada kelemahan dan kelebihannya.
Dan kalau kita ikut Tuhan, harus tahu. Harus tahu apa yang memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Bahkan hal yang baik pun, yang positif, gak salah, bukan kriminal, bukan dosa. Kita harus limit. Karena manusia itu DNA-nya apapun juga, cek DNA itu mahal loh saudara. Pembunuhan, TKP, tempat kejadian, dicek rambutnya atau sidik jari itu mahal. Apapun DNA manusia, kita punya satu DNA. Itu sudah terekam di tubuh keturunan Adam dan Hawa. Serakah. Good thing pun bisa jadi bad thing karena kita bisa memprosesnya. Buah ada gulanya, kalau prosesnya salah bisa menjadi diabetes, bukan? Kata orang kalau di jus, mendingan lebih baik dimakan. Bukan yang salah itu halnya. Yang salah itu adalah kita nggak ngerti gimana mengikut Tuhan dengan tubuh kita. Hati-hati, kadang-kadang berkat pun bisa jadi kutuk nanti. Be careful tahun ini, mari kita mawas diri. Beberapa orang terlalu banyak bicara. Dalam banyak bicara banyak salah. Kongkok kanan kiri kan ada, itu kelebihannya. Makanya dia jadi sales di marketing. Tapi dibawa-bawa karena dia banyak bicara, akhirnya terjebak dalam kata-katanya. Berjanji asal-asalan dan menggosip riah. Dan there are sometimes, ada waktunya, orang yang suka berbicara, Roh Kudus akan bilang, please zip up. Gak enak ngomong shut up, terlalu kasar. Tapi itu maksudnya, ngerti maksud saya. Karena Roh Kudus akan bilang, shh, shh, you talk too much. Tapi ada anak yang ngomong, mau ini, mau itu. Apa kabar kamu? Roh Kudus bukan bilang, shh. Roh Kudus akan bilang, ayo ngomong. Ayo bicaralah. Setiap tubuh berbeda-beda. Ada orang yang terlalu diam, jadi kepikiran, dimasukkan dalam hati. Ada orang yang harus belajar untuk curah hati. Ada orang yang harus belajar mengutarakan. Ada orang yang harus menaruh disiplin ketika ikut Yesus. Baca firman untuk menaruh perasaan dan membeberkannya dalam kata-kata. Saya tidak bisa jelaskan satu seragam. Inti dari yang saya sampaikan di poin pertama adalah, please kenali dirimu sendiri. Selalu kejar apa yang Roma 12 katakan. Apa yang sempurna, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang baik. Selalu kejar yang sempurna dulu. Kejar yang berkenan, kejar yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Miliki paradigma bahwa kekudusan itu seorang pribadi di dalam dirimu. Yang merging dengan dirimu. Tuhan tidak pakai sistem akuisisi. Dia tidak pernah menyurupi, membuat kesurupan anak-anaknya. Kalau bisnis itu bukan akuisisi, mengambil alih lalu tidak bisa apa-apa, semua manajemen diganti. Bukan begitu. Ketika Tuhan menyatu dengan kita, ketika kita terima Yesus, 2 Korintus 5:17 katakan kita ciptaan baru. Ciptaan baru kali ini itu merger. Yesus punya personality, kepribadian dengan kita punya kepribadian, merger jadi satu. Sehingga tidak ada satu orang pun sama satu dengan yang lainnya. Tapi kesamaan kita cuma satu. Kita menjadi Christ-like. Menjadi seperti Kristus. Christ-like-nya Philip Mantova tidak sama dengan Christ-like-nya Johnny Carsono. Dengan Frankie Limanto. Orang lihat kita beda. Tapi ada Christ di dalamnya. Kenapa beda? Apa yang membuat beda? Bukan Yesusnya. Tapi your personality, my personality. Ketika di merger dengan Yesus berubah. Berubah. Yang satu rasanya kayak Coca-Cola, yang satu rasanya kayak Sprite. Beda. Tapi sama-sama kita rasa gasnya kehidupannya. Waduh, ini saya salah promosi. Jangan minum yang gitu-gituan, itu jelek sekali. Amin Bapak Ibu, paham ini? Karena itu setiap orang Kristen tidak boleh nunut pertumbuhan rohani orang lain. Kekudusan itu personal, pribadi. Harus dikejar. Ada ayatnya saya nggak siapkan untuk khotbah yang ini. Kejarlah kekudusan. Itu nggak bisa kita numpang, suruh orang lain kejarkan untuk kita. Setiap orang harus kejar kekudusan itu. Tahun ini mari kita buat komitmen untuk mengejar kekudusan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bagaimana bahagia dalam menjaga kekudusan? Yang pertama, kita miliki paradigma bahwa kekudusan adalah Allah. Jadi sukacita bukan? Kekudusan itu pribadi. Dia adalah seorang pribadi yang mengasihi kita. Yang kedua, tulis di sana, percaya bahwa menjaga kekudusan itu pintar.
Saya selalu punya prinsip ini, Anda juga boleh tulis ini tambahan. Kudus dulu, mikir kemudian. Belajar sama Yusuf di rumah Potifar. Lari dulu, biar jubahnya sudah ditarik, ketinggalan. Pokoknya lari, mikir lagi. Ya, kalau bicara ketidakkudusan lebih baik lamban daripada gegabah. Kalau bicara kekudusan, pokoknya taat dulu deh. Kudus dulu, mikir menyusul. Mikir kemudian. Nggak akan salah kok. Salah pun dibenarkan oleh Tuhan. Nanti kan Tuhan tebus. Bukankah dia namanya Redeemer atau penebus? Semua waktu yang ketinggalan zaman atau apa, atau kehilangan teman, kalau kita hilang teman, itu akan dikembalikan Tuhan berkali-kali ganda. Yang penting kita kudus dulu. Sekalipun harus difitnah, kayak Yusuf di rumah Potifar. Tapi akhirnya Tuhan kembalikan dengan bunganya. Dia jadi Perdana Menteri, saudara. Lihat aja di Ibrani 12 ayat 16-17 bunyinya begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ini orang nafsu dulu baru mikir kemudian. Terus ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Percayalah saudara, kenapa kekudusan, menjaga kekudusan itu bahagia? Karena yang diuntungkan adalah kita, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kudus, kita nggak untung, dia nggak untung apa-apa. Ya, kenapa disebut kenapa menjaga kekudusan itu pintar? Begini, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang pernah berzina. Dipulihkan? Yes. Cerai? Nggak jadi. Rumah tangganya? Masih tetap utuh? Tetap. Tapi jujur, sekalipun Tuhan ampuni, nggak pernah sama lagi. Paling tidak ini penuturan dari seorang hamba Tuhan. Pernah sekali, hamba Tuhan ini menulis sebuah artikel. Ini saya nggak kenal yang ini. Dia tulis begini. Meskipun Tuhan mengampuni, His grace is sufficient for me. Kasih karunia cukup bagiku. Ini cerita tentang seorang laki-laki yang jatuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Sementara dia sudah menikah dan punya anak. Dan dia tulis begini, Tuhan pulihkan aku, istriku pun mengampuni aku. Tetapi tetap sakit di hatiku setiap kali melihat pasangan-pasangan lain yang tidak jatuh, menikmati berkat-berkat yang seharusnya aku bisa miliki dan nikmati hari ini. Tapi tak akan pernah kupunyai lagi selama-lamanya. Sakit bagi saya. Sekalipun sudah diampuni, dia akan melihat ada berkat yang hilang di hidupnya. Dan harusnya dia bisa miliki itu. Karena sekarang dia tidak bisa mempunyai. Dia merasa bodoh sekali. Seolah-olah ingin pukul-pukul diri. Dan berkata, bodoh aku. Itulah sebabnya saya sebut menjaga kekudusan itu selalu pintar. Ketidakkudusan itu selalu bodoh. Ya, holiness is always smart. Unholiness is always stupid. Ada berkat. Dan dia tahu sekalipun sekarang dia dengan mencucurkan air mata, minimal memori tidak bisa dihapuskan. Dan anak-anaknya sudah tahu, papanya pernah selingkuh. Ada sebuah otoritas terambil di dalam diri seorang ayah untuk bisa dengan tertawa, dengan nikmat dan rileks bicara hati ke hati dengan anaknya, nak, layani Tuhan ya papa ya. Nggak bisa. Nak, kamu jangan hubunganmu ngawur ya. Jangan kamu nanti berbuat zina atau cabul segalanya. Dan nak, mari kita hidup kudus. Nggak bisa bicara itu lagi kepada anak-anaknya. Sementara dia lihat papa-papa yang bisa antar anaknya ke pelaminan. Anaknya bangga, papa mamaku menikah dengan bahagia. Aku pun mau mengarungi yang namanya samudra baru, hidup baruku dengan kekasihku yang sebentar jadi suamiku kalau anaknya perempuan. Dan dia berkata, kalau papa mamaku bisa, aku juga bisa. Dengan optimis dan dengan hati yang bangga sama ayahnya dan ibunya dan papa dan mamanya. Dia masuk dalam kehidupannya sendiri, terinspirasi oleh orang tuanya. That is forever lost. Hilang forever. Anaknya paling masuk berjalan di pelaminan. Dengan berkata, it's okay dad, I forgive you.
Dan berharap semoga hubunganku will be alright. Not like you. Itu yang disebut oleh hamba Tuhan waktu saya baca artikelnya. Dia tulis artikel ini waktu dia antar anaknya. Karena di orang-orang bule, kan yang antar papanya. Di situ. No longer the pride. No longer the holiness. Pride itu tidak selalu kesombongan. Juga bisa kebanggaan. Kolesterol tidak semua buruk. Ada yang baik. Tubuh kita butuh minyak. Ada pride yang harus kau pelihara. Yang kalau kau korbankan, itu seperti mengorbankan hak kesulungan. Mau dibawa kembali, sekalipun mencucurkan air mata, tak mungkin bisa, mimpi saja. Kecuali mati, Anda bisa mulai di reset di situ. Tapi dalam kehidupan yang beda, sudah tidak sama lagi selama-lamanya. Holiness is smart. Doakan kami ya hamba-hamba Tuhan yang masih muda ini, supaya jangan sampai kami dikuasai hawa nafsu ketika kebodohan kami. So far so good, doa jemaat betul-betul manjur di hidup kami. Kami dijaga seperti biji mata. Tapi pengetahuan ini harus kita camkan di hati. Kekudusan itu selalu pandai, saudara. Pokoknya gini, kalau Anda tidak yakin, kudus dulu. Udah. Mikir kemudian. Mending dirugikan daripada jatuh dalam dosa. Punya prinsip begitu. Khotbah-khotbah seperti ini nggak populer nowadays, hari-hari ini. Tapi tahukah Anda, kalau Anda adalah dokter yang baik, Anda tidak akan terus arahkan orang ke antibiotika. Anda juga akan bicara apa yang menjadi biang kerok orang itu sakit. Harus ubah lifestyle-nya. Apa yang saya sampaikan ini sumber bahagia dalam hidupmu, pekerjaanmu, dan rumah tanggamu. Percayalah, saudara. Kelihatannya saya nggak buka resep kalau saya dokter, kasih Anda painkiller. Tapi sekarang saya sedang langsung otak-atik, obok-obok apa yang menjadi akar masalah. Bahwa kekudusan itu murah di dalam paradigma kita. Gampang kan pengampunan? Saya buka paradigma Anda dengan kuasa Roh Kudus tahu. Yes, gampang, cuma-cuma diberikan pengampunan itu. Tetapi tahukah Anda, konsekuensi adalah satu bagian yang tidak dibasuh oleh darah Yesus. Harus dijalani. Itulah sebabnya hamil di luar nikah, anak tidak boleh diaborsi. Karena darah Yesus tidak membasuh konsekuensinya, besarkan anak itu. Tuhan akan kasih plan B, mungkin nanti Anda ada support group. Nanti Anda bisa bicara kepada orang-orang yang seperti Anda mau membuat kesalahan seperti Anda atau sudah membuat kesalahan seperti Anda. Ada sukacita barulah Tuhan ciptakan. Karena Tuhan selalu memulihkan, bulu patah terkulai tidak dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan. Anda nanti akan bicara, akan ada sukacita tertentu melihat orang-orang yang melakukan kesalahan seperti Anda dulu dipulihkan lewat pelayanan Anda, kesaksian Anda, atau anak-anak muda nggak jadi melakukan kesalahan. Tapi gimana pun juga, Anda toh bisa lakukan itu juga kalau Anda tidak jatuh. Tapi kalau Anda sudah jatuh, Anda tidak bisa lakukan apa yang seharusnya orang nggak pernah jatuh bisa lakukan. Paham maksud saya? Tuhan bisa pulihkan. Konsekuensi tidak pernah Tuhan angkat. Anda tidak bisa berdoa lalu tiba-tiba bayi itu lenyap. Cannot. Tidak bisa. Karena itu, menjaga kekudusan itu smart. Saya terbeban sekali untuk mengajarkan kepada generasi anak-anak muda, anak-anak kandung maupun anak-anak rohani. Ya. Dan yes, dan by the way sedikit menyinggung juga di dalam sini hal-hal seperti itu diajarkan pada anak-anak itu. Oh haleluya. Lanjut. Sampai mana nih? Yang ketiga, bagaimana bahagia dalam menjaga kekudusan. Yang ketiga, beriman bahwa kekudusan itu menghasilkan. Mazmur 24 ayat 3-5 bunyinya. Ya tulis tadi, sudah ditulis, beriman bahwa kekudusan itu menghasilkan. Ya, holiness works. My friends, holiness does work. Trust me, mungkin tidak bisa memberi Anda hasil seketika, immediately. But man, does holiness work or what? Kekudusan itu betul-betul menghasilkan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Terus, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia.
Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat. Ya, betul ya? Supaya tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tunggu, ayat yang Ibrani ini barusan ini tambahan saya kasih kepada Anda. Minimal, gini, ada orang pernah tanya sama saya sebagai pendeta itu ya, kemana-mana itu kadang-kadang ya jadi sansaknya orang. Itu panggilan. Kalau Paulus bilang, gua jadi keset katanya dia. Rasul jadi keset itu kalau Paulus ngomong gitu. Ada orang datang ke saya dan berkata, Pak Pendeta, mas gak enak nih suaranya. Saya cuma mau makan dengan tenang. Tapi ya sudah bagian dari panggilan. Kalau memang Tuhan ada, kenapa ada penderitaan? Aku mau makan siang. Saya selesaikan dulu ya, gak bisa. Orangnya udah emosi, padahal bukan sama saya. Ya sudah, Tuhan aku kena getahmu. Nah, kadang-kadang ada juga yang tanya gini, buat apa hidup kudus? Lihat, hidup kudus, lihat itu orang-orang Kristen yang hidup benar. Sengsara kan? Kita ini, kompromi sana sini, bahagia, mau kemana, mau pergi mana, mau beli apa, bisa. Ya betul, saya gitu kehabisan akal, apalagi makanan siang menunggu saya. Yang saya harus lakukan adalah menjawab padat, singkat, bersertifikat. Pak, orang benar salah bisa sengsara. Tetapi kalau orang benar orang benar sengsara, dia punya Tuhan jadi temannya. Orang salah, dia sendirian. Terima kasih, makan lagi. Itu mau dengar tepuk tangan katanya tadi, nggak apa-apa lah. Yes, saya nggak tentu lebih nggak tentu lebih nggak tentu lebih punya nasib lebih baik daripada orang-orang yang berdosa, yang nggak jaga kekudusan. I know. Tapi saya punya satu kesaksian. God is with me. Dan ingat loh, hidup nggak berhenti di sini. Kita mati masih ada babak berikutnya. Itu kesukaan saya. Itu yang disebut tadi Henok sebelum mati. Bukan mati, Henok sebelum terangkat. Mendapatkan yang namanya kesaksian berkenan. Minimal kalau saya jaga kekudusan, seumur hidup saya nggak diberkati. Nggak apa-apa. Saya at least setiap hari minimal saya siap mati. Pernah lihat nggak? Orang yang nggak jaga kekudusan, lalu diambang pintu kematian, minta ampun sama Tuhan, dan mati pun nggak ada kepastian. Saya paling ngeri dengan orang kayak gitu. Dan kita aja, orang Kristen yang melayani ya kita harus berpikiran positif dong. Apalagi kalau enggak kan kita syukur-syukurin orang ke neraka, keluarganya gimana. Jadi kita harus berpikiran positif. Nanti kalau penguburan, penguburan, kita berkata sudah bersama dengan Bapa di samping, sudah di pangkuan Bapa di sorga. Kadang-kadang saya kalau dalam penghiburan gitu saya tanya, bener tak? Tapi sebagai pendeta supaya amankan diri ya, mungkin ngomong gitu aja lah ya. Terus terang, pikirkan coba. You think God is so cheap? You fool him a whole life? Saya tidak berkata kasih karunia tidak berlaku. Bagaimana dengan penyamun itu di samping Yesus Kristus? Saya tahu. Tapi tidak semua case disamakan loh. Apalagi kalau Anda sudah tahu tentang penyamun itu, Anda pakai itu. Penyamun itu tidak pernah baca penyamun lain di samping Yesus. Dia yang pertama disalibkan. Dia nggak manipulasi Tuhan. Dia betul-betul tulan last minutean. Anda sudah tahu itu. Dosamu lebih numpuk dari penyamun itu. Anda sudah pembunuhan berencana. Benar tak? Tuhan you fool God a whole life. Seumur hidup. Lalu seperti kata-kata kaos yang di Bali itu yang dibeli, saya nggak mau endorse namanya. Hidup senang-senang, masa muda foya-foya, mati masuk surga. Sungguhkah? Coba saya ucapkan sekali lagi, meragukan itu dengan sedikit tonasi bahasa Jepang. Sungguhkah? Sungguh desu ka? Sungguh? Come on. At least saya jaga kekudusan. Kalau sampai ujung hidup saya tidak diberkati. Gak apa-apa. At least paling tidak saya yakin sebelum detik saya mati. Saya tidak perlu minta ampun sama Tuhan. Saya bisa berkata seperti Yesus dan berkata seperti Stefanus. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Come on, ready and catch me. Siap dan tangkap aku. Buk, saya mati.
langsung menari dengan malaikat di surga. Tidak seperti, mati aku, gimana? Ampuni aku Tuhan, aku mau melayanimu, sembuhkan aku, malah janji-janji palsu. Nanti kalau aku sembuh dari ini Tuhan, aku mau melayanimu, aku mau beritakan Injilmu, aku mau... Lalu semuanya pendeta sudah, Tuhan, sudah di samping kanan Allah Bapa. Neraka itu ada ya. I'm warning you. Neraka itu ada. Semua ini sia-sia. Saya menjadi pertama yang resign dari pendeta. Kalau tidak ada hidup kekal. Saya yang resign. Saya tidak jualan obat. Atau jual kata-kata ceramah. Saya bukan tukang ceramah. Saya beritahu Anda. Tambah pinter bicara karena jam terbang. Tapi sebenarnya hati gak berubah dari dulu. Saya cuma mau beritahu orang. Hei, apa yang kau tahu? Saya bukan mau public speaking. Bukan. Saya mau beritahu kepada Anda satu poin ini. Surga itu ada, neraka itu ada, Allah tidak bisa dipermainkan. Henok pulang dengan perkenanan. Pede di pintu gerbang kekal. Jaga kekudusan tidak tentu Anda jadi kaya. Saya ulangi, kalau Anda ikut Yesus untuk mau jadi kaya, tolong resign, jangan ikut Yesus. Tidak ada garansi. Anda ikut Yesus jadi healthy, sehat, tidak pernah sakit. Ironis sekali keluar dari pembicara FKA bicara begini. Saya percaya kesembuhan ilahi, jangan salah ngerti. Tapi Elisa mati sakit. Dia dosa apa? Enggak. Billy Graham kena Parkinson. Reinhard Bonnke, saya diberitahu, belum diverifikasi, tapi salah satu dari orang dalam pelayanannya. Throat cancer. Saya kadang-kadang mikir, saya besok mati kena apa ya? Saya tidak akan mengubah pendirian saya tetap jaga kekudusan. Karena saya tahu, mati, sehat, sakit, aku tahu setelah itu hanya permulaan hidup yang akan datang. Saya mau siap kayak Henok. Paling tidak satu hal, orang yang jaga kekudusan itu, yang disebut berimanlah, kekudusan itu menghasilkan satu hasil kekudusan, menjaga kekudusan. Tahu apa? Siap mati. Tidak takut mati. Bapak Ibu Saudara, saya harapkan Anda untuk bisa menangkap pesan hati Tuhan. 1, 2, 3, bagaimana bahagia di dalam kita review, di dalam menjaga kekudusan. 1, apa Bapak Ibu? Miliki paradigma bahwa kekudusan adalah Allah. Yang kedua, percaya bahwa menjaga kekudusan itu pintar. Ketiga, beriman bahwa kekudusan itu menghasilkan. Saya suatu hari, dengan ini saya tutup. Saya suatu hari berada di sebuah toilet kamar mandi di sebuah hotel. Dan di situ ada acara macam-macam, hotel lagi penuh. Sorry ya, kalau sampai itu, saya ini orangnya itu mudah lupa dalam hal-hal tertentu. Jadi Anda tidak usah sungkan sama saya bahkan lupa siapa orang-orang itu. Tapi jemaat, ya minimal orang Kristen kita tahu. Ya. Dan bagi Anda yang mendengarkan nanti ini di YouTube segalanya, karena ini nanti akan diunggah juga, tolong hanya segelintir jemaat Mawar Sharon yang ada, yang pernah membuat kesalahan bukan berarti mereka adalah orang-orang yang payah, bukan, dan juga bukan berarti seluruh jemaat Mawar Sharon kayak gitu. Oke, di segala gereja itu gimana pun juga tempat umum. Pasti ada orang datang dan pergi. Orang luar nggak mau tahu, pokoknya itu jemaat Mawar Sharon, gitulah ya, gereja Mawar Sharon. Tapi kalau Anda dengar ini di YouTube segalanya, please, saya sebagai salah satu gembala di gereja Mawar Sharon, kami melindungi dan kami bangga dengan umat yang Tuhan percayakan. Mereka adalah orang-orang yang hebat, mereka adalah orang yang cinta Tuhan, dan saya melihat perubahan hidup mereka itu real sungguh-sungguh. Jadi jangan hakimi satu orang pun domba-domba yang kami gembalakan. Tapi waktu saya masuk ke ruangan itu, saya ini pendetanya loh. Saya ini pendeta. Mereka setelah kencing, setelah cuci tangan, tidak langsung keluar. Kongko alias ngobrol. 3-4 orang ngobrol-ngobrol. Aduh, saya ikut cuci tangan. Obrolannya adalah eksplisit. Gak perlu sih menurut saya. Be careful, jaga kekudusan itu bisa simple sekali. Simple sekali. Hati-hati dalam pembicaraan. Mereka bicarakan tentang a certain celebrity, skandal seksnya. Cukup eksplisit membicarakannya. Secara illicit. Padahal itu WC cowok. 3-4 orang cowok bicarakan itu, nyonya-nyonyanya di dalam restoran. Lagi nunggu suami-suaminya ke kamar mandi. Ngapain bicara itu? Buat apa?
bicara tentang si ini. Oh iya loh, begini. Sampai ngomongnya aja saya saja nggak sejahtera. Cuman mereka juga nggak kerasa gimana, sudah terlanjur ada saya gitu. Saya diajak ngomong sekalian, iya loh. Nah saya kan bisa aja sok langsung keluarkan rantai trip to hell saya. Nggak perlu lah ya, kadang-kadang kita susah jadi orang. Nanti dikira sok rohani segalanya, saya juga harus bijaksana. Tidak jadi alergi bagi banyak orang. Nanti kalau ada saya pasang topeng, ya nggak mau saya begitu. Buat apa? Itu untuk kebaikan, bukan untuk kebaikanku. Masing-masing kita nanti ke surga neraka, itu jalur sendiri-sendiri. Waktu diajak ngomong itu saya, oh ya, saya cepat cuci tangan dia, Tuhan, bawa aku keluar dari sini. Udah keluar saya, dalam hati, buat apa? Talk about sex yang nggak perlu. Meskipun, tapi mereka nggak merasa bersalah. Saya nggak yakin hormonmu tidak boiling waktu bicarakan itu. Nggak yakin saya. Di mulut kelihatannya pious, itu munafik. Dibicara di depan itu kelihatannya kayak, iya bicarakan seperti bicara berita, dunia dalam berita. Tapi saya tahu satu hal, di dalam diri 3-4 orang itu, you're enjoying the conversation. You're enjoying it. Anda menikmati itu. Saya keluar, saya nggak tahan. Bukan saya sok suci, sebab saya mau menjaga kekudusan. Be careful. Di antara anak muda, ternyata itu bukan anak muda saja. Setahu saya ABG aja yang suka bicara begitu-begituan. Enggak tuh, papa-papa, engkoh-engkoh, juga semuanya banyak yang bicara begitu. Waktu Anda berkumpul sama-sama, saya tidak ajarkan Anda untuk berkata, oh demikian firman Tuhan. Nanti Anda dirajam sebelum waktunya. But be careful, choose subjects of conversation atau pembicaraan, perbincangan apa yang Anda mau utarakan. Bisa kok ada banyak hal yang bisa kita bicarakan. Selain Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Bicarakan banyak hal. Hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Saya melihat yang namanya menjaga kekudusan itu bolong-bolong di mana-mana. Orang Kristen di society ini banyak kompromi. Hati-hati, termasuk saya harus hati-hati. Mari kita sama-sama saling menjaga. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Tuhan sambil kita panggil berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. Ada satu lagu, nggak tahu Anda tahu nggak? Ini lagu lama. Saya kok kepingin nyanyi di sini ya, mumpung kita masih ada waktu hampir 10 menit. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Sekali lagi ya Allah. Ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia suci pada kedatangan-Mu, Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, Oke, kita nyanyi sama-sama dari awal. Ya Allah, ya Allah, damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, tubuhku, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia suci, mulia suci.
jadikan sebagai doa. Ya Allah damai sejahtera, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Letakkan tangan di dada, katakan Allah damai sejahtera, ya Allah damai sejahtera, kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Katakan hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada kedatangan-Mu. Angkat tangan-Mu, katakan Hosana, Hosana, come Lord Jesus, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 ku merindukan-Mu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, 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 hidup kudus tak bercacat di hadapan-Mu. Hidup kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, mulia, suci pada perdatangan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, 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 datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu. Hosana, Hosana, datanglah kapan saja. Gereja ini akan siap menyongsong-Mu. Kapan saja kami akan siap menyongsong-Mu. Datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukan-Mu, ku merindukan-Mu, ku merindukan-Mu, ku merindukan-Mu Yesus, ku merindukan-Mu. Haleluya. Ora mama ya sana, haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, kami menerima tantangan-Mu, perintah-Mu, undangan kasih-Mu untuk menjaga kekudusan. Karena dengan demikian, yang kami jaga adalah hubungan dengan Tuhan. Tuhan, kami adalah jemaat
yang mau siap menyongsongmu kapan saja engkau datang. Tak ada seorang pun di antara kami ketinggalan. Itu adalah goal, visi yang tidak kelihatan. Yang kelihatan gedung, jumlah, tapi ini yang tidak kelihatan, yang tidak bisa diprogramkan. Hidup yang takut akan Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam hati jemaat. Apa yang hamba sampaikan, materaikanlah. Karena tugas hambamu sebagai seorang pengkhotbah, pengajar umat adalah mempersiapkan dan memandikan jemaat dengan firman dan air ilahi itu. Sehingga tidak berkerut, cacat maupun celah. Siap menyongsong kedatanganmu setiap saat. Terima kasih Tuhan, urapi jemaatmu yang di sini maupun live streaming di mana-mana. Urapi mereka, urapi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan hamba juga berdoa hari ini, ya Tuhan, memberkati Ambon especially. Kami minta ya Tuhan, seperti nubuatanmu nanti akan muncul gubernur, wali kota, kapolda. Suatu saat nanti ada orang anak-anak Tuhan yang diangkat Tuhan dari Indonesia Timur. Selaras dengan beban yang kau berikan pada pemerintah kami untuk membangun Timur Indonesia. Hamba berdoa hari ini, ya Tuhan, dari 810 yang tadi pagi menyumbangkan buku, membeli untuk mereka. Masih ada kuota 3.200. Hamba minta ya Tuhan supaya minggu ini juga di pusat kuota itu tertutup semua. Supaya bisa dikirimkan dengan kapal atau dengan kapal terbang segera ke sana. Ya Tuhan, untuk sekolah-sekolah sebagai kurikulum agama, sebagai kurikulum siswa-siswi di situ. Hamba berdoa setelah itu Tuhan Yesus kami bisa fokus ke Papua. Kami bisa buka ya Tuhan Yesus ke sekolah-sekolah di situ. Jadikan kurikulum satu pulau besar itu. Ya Tuhan Yesus before 30 ini. Hamba berdoa kau urapi ya Tuhan Indonesia Timur especially. Angkat tanganmu dan ulurkan tangan, angkat tangan aja ke atas. Kita berdoa, kita berbahasa lidah sebentar. Kami tahu sesuatu akan terjadi dari pesisir pulau-pulau timur Indonesia. Muncul orang-orang besar yang berintegritas tinggi. Yang sekarang mereka dalam bentuk benih-benih kudus, benih-benih ilahi. Sekarang juga masuklah benih-benih firman itu kepada mereka. Roh Kudus jamah, IMS Ambon, kami yang di pusat, sekarang angkat tangan untuk kalian. Kalian juga angkat tangan. Sekarang di Maluku angkat tangan. Receive the Holy Spirit. In the name of Jesus, terima urapan yang baru. Dalam nama Yesus, terimalah oramatakama yasyana namatakama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya, Tuhan terima kasih. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, praise the Lord. Sekali lagi, terakhir kali siang ini, angkatlah tangan sekali lagi, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus. Biar doa doksologi, doa akhir ibadah ini menjadi berkat remah dan urapan, pintu terbuka bagi jemaat untuk hidup kudus, hidup berkemenangan. Pulanglah membawa damai sejahtera. Dalam nama Yesus, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.